Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu dahsyat. Di antara nikmat yang begitu dahsyat itu adalah kita masih kemudian diberikan kesempatan sekali lagi berada di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh dengan pergantian amal, di mana amalan yang sunnah Allah akan ganjar dengan pahala yang wajib, sementara amalan yang wajib Allah akan ganjar dengan pahala yang berlipat ganda dibandingkan bila diamalkan pada bulan-bulan yang biasa. Dan sungguh setiap diri kita pasti senantiasa mengejar kebahagiaan. Segala amal yang kemudian kita lakukan, termasuk pekerjaan yang sehari-hari kita lakukan dari pagi hingga sore, kadang kemudian kita lanjutkan hingga malam. Segala ikhtiar yang kemudian kita lakukan intinya adalah agar kita menjadi insan yang berbahagia. Dan sungguh kebahagiaan itu letaknya adalah ketika kehidupan kita diliputi oleh Allah dengan keberkahan. Tanpa keberkahan maka mustahil kebahagiaan itu bisa kita peroleh. Kesenangan bisa kita capai, tapi bahagia hanya bisa kemudian bila di dalam hidup kita diliputi dengan keberkahan. Dan kunci kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 96, di mana Allah berfirman di dalamnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Jikalau penduduk suatu negeri, termasuk diri kita yang ada di masjid Babakan Indah ini, betul-betul beriman, aman wattaqau, dan bertakwa, maka Allah berikan fadilah, yakni kemudian balasannya Allah segerakan di dunia, tidak nunggu nanti di akhirat kelak. Apa fadilah? Yang bila kemudian kita menjalani kehidupan dengan aman wattaqau, Allah kemudian akan bukakan barokah, lafatahna alaihim barakatin minas samaa'i, keberkahan dari langit dan dari bumi. Satu fadilah yang bila kemudian kita mendapatkannya, sungguh tidak ada tempat di mana kita berpijak dan tempat di mana kita bernaung yang senantiasa di atas bumi dan dinaungi oleh langit, melainkan semuanya akan diselimuti oleh Allah dengan keberkahan. Karena itulah kemudian keberkahan itu yang kita harus kemudian kita kejar, di mana bila kemudian barokah yang menjadi ukuran kita dalam menentukan hasil, maka kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang maksimal. Betapa kemudian kekayaan, bila kemudian tidak
tidak barokah di dalamnya, karena harta yang ingin dicari tidak kemudian diperoleh dengan aman wa taqwa, tidak dengan dorongan iman dan takwa, sehingga segala macam jalan, sebagai apapun cara itu dilakukan. Maka akhirnya kemudian kekayaan yang diperoleh bercampur antara halal dan yang haram, bahkan banyak yang haram. Dan keharapan kekayaan itu menjadikan kekayaan sebetapapun kayanya seseorang, bila tidak barokah, akan menjadikan hidupnya senantiasa muram, akan senantiasa diliputi oleh keinginan demi keinginan syahwat yang tidak pernah kunjung bisa dikejar sampai kapanpun, hingga kemudian ia tidak pernah bahagia sepenuhnya sampai ajal menjemput. Beda bila kemudian kekayaan itu, harta itu yang senantiasa pasti diri kita mencintainya, jadi kita boleh kita capai dengan semangat iman dan takwa, memperhatikan apa yang disyariatkan oleh Allah. Maka kehalalan harta itulah yang menjadi barokah, yang dengan itulah kita akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada diri kita. Bahkan kita merasa berlebih sebetapapun harta yang kita peroleh, hingga kemudian kita bisa mengalokasikan sebagian daripada harta itu untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buah daripada barokah kekayaan adalah seberapa besar harta itu, semakin banyak kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kemudian kehidupan di dalam keluarga, interaksi antara suami dengan istri misalnya. Bila kemudian diselimuti keberkahan, akan kemudian mudah Allah berikan kita peroleh sakinah mawaddah warahmah. Tapi bila kemudian interaksi antara suami dengan istri itu tidak didorong oleh semangat iman dan takwa, melainkan karena misal hanya karena kecantikannya semata atau karena ketampanannya semata, sungguh betapapun cantiknya istri kita, bila kemudian interaksi kita dengan istri itu tidak didorong dengan iman dan takwa, tetangga lebih cantik daripada istri. Begitu pula kemudian interaksi istri kepada suami bila tidak didorong dengan iman dan takwa, sebaik apapun dan sebesar nafkah apapun yang diberikan suami kepada istri, istri akan merasa orang lain lebih baik daripada suami. Begitu pula kemudian anak kepada kedua orang tua, bila kemudian dorongan anak kepada orang tua bukan iman dan takwa, bukan bakti karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapapun kemudian kita berikan apa yang mereka inginkan, termasuk mainan yang mereka cita-citakan, ratusan ribu bahkan jutaan kita kasihkan, tetap kemudian ia merasa tidak mendapatkan kasih sayang daripada orang lain, dan cenderung untuk membangkang apa yang diminta atau diharapkan oleh kedua orang tua. Maka disitulah kemudian keluarga kita harus dibangun semangat iman dan takwa, agar kemudian interaksi di antara sesama, yang antara suami dengan istri atau antara orang tua kepada anak atau sebaliknya, semua atas dasar iman dan takwa. Yang dengan itulah segala apa yang menjadi kekurangan di dalam keluarga kami, tidak ada yang kemudian yang semuanya itu benar, pasti ada kurangnya di tengah-tengah keluarga. Tapi bila kemudian semangatnya iman dan takwa, hal itu tidak menjadikan dirinya tetap bersyukur atas segala apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kemudian dengan ilmu, bila kemudian tidak dengan semangat iman dan takwa, ketika seseorang itu mempelajarinya, ketika seseorang itu mengejarnya, maka sungguh ilmu sebetapapun banyaknya yang ia dapatkan
tidak akan kemudian berubah menjadi amal, karena ilmu yang ia lakukan atau ilmu yang ia pelajari semata-mata hanya untuk mengejar apa yang disebut dengan prestis, apa yang disebut dengan kehormatan, atau kemudian ujungnya ujian dari orang-orang sekitar, atau kemudian untuk mendapatkan sebagian dari sedekah dunia yang tidak menyenangkan. Tetapi bila kemudian ilmu itu dikejar atau diperoleh dengan semangat iman dan takwa, maka sedikitnya ilmu itu kemudian berubah menjadi amal, sehingga barokahnya ilmu bukan diukur dari banyaknya ilmu yang ia miliki, tapi sebetapa kemudian ilmu itu berubah menjadi kesolehan kita sehari-hari. Oleh karenanya betapa banyak orang begitu pintar di dalam hal agama, bahkan orang-orang pejabat itu orang yang begitu hebat di dalam kepintarannya, nilai akademisnya boleh jadi di atas rata-rata, tapi kita bisa saksikan ketika kemudian bukan iman dan takwa yang menjadi semangat mereka dalam mengejar itu, tahu kemudian satu hal atau satu kebijakan atau satu tindakan itu termasuk bagian daripada keharaman dosa, bahkan kemudian paham bahwa itu adalah tindakan korupsi, tetap kemudian ia kerjakan, tetap kemudian ia lakukan, ia kerjakan, karena dorongannya bukan iman dan takwa, melainkan syahwat untuk mengejar dunia. Demikianlah iman dan takwa itu menjadi sumber penting bagi kita untuk mengejar kebahagiaan dalam setiap peran kehidupan yang kita lakukan, baik peran saat kita mencari harta, baik peran saat kita hidup di tengah keluarga kita, baik peran dalam hidup mencari ilmu, apalagi dalam tataran ekonomi, tataran yang lebih luas daripada itu. Bila kemudian semangatnya iman dan takwa, insya Allah kemudian barokah itu menyelimuti kehidupan negeri kita, sehingga kemudian kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh diri kita semata-mata, melainkan juga orang lain, orang banyak. Itulah kunci daripada keberkahan yang harus kemudian kita peroleh. Dan alhamdulillah kita berada di dalam bulan suci Ramadan, di mana di dalam bulan suci Ramadan inilah kemudian Allah menjadikan ibadah puasa kewajiban bagi kita semuanya, di mana kemudian kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian beribadah puasa. Tujuan daripada ibadah puasa dengan kita jalankan akan setakwa, agar kita menjadi insan yang bertakwa. Jadi ibadah puasa menjadi penghubung jembatan antara iman dan takwa. Tanpa ibadah puasa, iman dan takwa ini tidak akan bisa kita peroleh. Dan bagaimana kemudian kita bisa memperoleh keberkahan, keberkahan di dalam hidup kita bila ibadah puasa kita tinggalkan. Maka semangat kita untuk menjalankan ibadah puasa tidak hanya semangat untuk menunaikan kewajiban, melainkan agar kita mendapatkan predikat iman dan takwa. Yang dengan iman dan takwa itulah kita akan mewarnai seluruh sendi kehidupan dan langkah-langkah hidup kita, yang dari sanalah kemudian Allah berikan barokah dan barokah. Itulah akan menjadi sumber kebahagiaan kita dalam setiap peran hidup yang kita jalankan. Demikian yang bisa Al-Fatih sampaikan dalam tausiah yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah melalui singkat tausiah, dan semoga kita diberikan oleh Allah pertolongan untuk bisa merealisasikannya. Kurang lebihnya mohon maaf.